Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada Kiai Haji Mutawakkil Allah SHMM selaku pengasuh pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab MAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang terhormat kepada Dekan Fakultas Tarbiyah, yang terhormat kepada Kaprodi PAI dan yang terhormat kepada dosen pengampuh yaitu dosen Endah Triwisudaningsih MPDI. Yang terhormat kepada Dr. Haji Hanifuddin MAG dan Dr. Hajjah Khairatul Idawati MPDI selaku penemu metode aksi literasi Hanifidah. Yang kami sayangi orang tua yang selalu mendoakan kami dan juga kami banggakan teman-teman seperjuangan. Perkenalkan, nama saya Dewi Hlifatus Saadah dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Di sini saya akan menjelaskan tentang munasabah Al-Quran. Yang pertama yaitu pengertian. Apa itu sih munasabah Al-Quran? Kata munasabah berasal dari bahasa Arab yang bermakna mukarobah, yang artinya saling berdekatan atau saling berhubungan. Pengertian munasabah itu ada 4 pendapat. Yang pertama, menurut Ibnu Arabi, munasabah adalah suatu hubungan atau korelasi antar ayat Al-Quran sehingga seakan-akan maknai sebagai suatu ungkapan yang memiliki kesesuaian makna dan keteraturan redaksi. Yang kedua yaitu menurut Al-Biqai, munasabah ialah suatu ilmu yang mencoba mengetahui beberapa alasan di balik susunan atau urutan pada bagian Al-Quran, baik antara ayat dengan ayat atau dengan surat ataupun surat dengan surat. Menurut Quraisy Shihab menjelaskan secara bahasa bahwa munasabah bermakna kedekatan. Sedangkan yang terakhir yaitu menurut Nasr Hamid Abu Zaid, munasabah adalah ilmu stilistika dengan artian memberikan perhatiannya pada bentuk keterkaitan antara ayat dan surat. Selanjutnya yaitu pandangan para ahli tentang munasabah Al-Quran. Itu ada 2 pandangan, yaitu menurut Al-Imam Bahruddin Muhammad bin Abdullah Az-Zakarashi, munasabah adalah ilmu yang sangat mulia. Dengan ilmu ini pula bisa diketahui kadar pengetahuan seseorang dalam mengemukakan pendapat atau pendiriannya. Yang kedua yaitu menurut Biqai, munasabah adalah suatu cabang ilmu untuk mengetahui alasan di balik susunan atau urutan bagian-bagian Al-Quran, baik ayat dengan ayat ataupun surat dengan surat. Selanjutnya yaitu tentang urgensi ilmu munasabah. Yang pertama, kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran yang dikemukakan oleh Az-Zakarashi. Urgensi ilmu munasabah ialah dapat menjadikan bagian pembicaraan menjadi tersusun sedemikian rupa, laksana sebuah bangunan yang tampak kokoh lagi serasi antara bagian demi bagiannya. Yang kedua yaitu penafsiran ayat Al-Quran, di mana tidak jarang dengan pendekatan ilmu munasabah, penafsiran akan semakin menjadi jelas, mudah, dan indah. Yang ketiga yaitu kelompok ilmu ijtihad, di mana kita memiliki peluang untuk dikembangkan dalam memperkaya dan memperkuat penafsiran Al-Quran dengan cara antara lain dengan terus-menerus mencari hubungan antara ayat-ayat Al-Quran dari berbagai aspeknya. Nah, dari berbagai argumentatif tokoh yang saya simpulkan tadi, bahwasannya urgensi itu ilmu munasabah sangat penting, khususnya dalam menafsirkan Al-Quran agar tidak salah penafsiran. Nah, yang terakhir yaitu biografi profil kitab. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang biografi profil kitab. Yang pertama yaitu biografi Imam Fakhr al-Din Ar-Razi.
Beliau dikenal dengan nama Ibnu Khatib al-Syafi'i dikarenakan beliau merupakan anak dari seorang khatib di Rai. Al-Razi dilahirkan pada tanggal 25 Ramadan pada tahun 544 Hijriah, bertepatan pada 1149 Masehi. Beliau wafat pada hari Senin tanggal 1 Syawal pada tahun 606 Hijriah, bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Fakhr al-Din Razi al-Razi juga dikenal sebagai penulis yang produktif, sehingga beliau memiliki banyak karya tulis dalam bidang tafsir, yaitu Tafsir Al-Kabir Mafatih Al-Ghaib, terdiri dari 16 jilid. Yang kedua yaitu Asrar At-Tazil wa Anwar Al-Ta'lil. Yang ketiga Tafsir Surat Al-Fatihah dan sebagainya. Yang kedua yaitu profil kitab Tafsir Mafatih Al-Ghaib atau Tafsir Al-Kabir. Kitab Tafsir Mafatih Al-Ghaib yang lazim disebut kitab Tafsir Al-Kabir terdiri dari 16 jilid. Kitab ini berisi tentang tafsir dari keseluruhan ayat-ayat Al-Quran 30 juz menurut tertib Mushaf Utsmani. Kitab ini merupakan salah satu kitab yang membahas luas berbagai ilmu pengetahuan. Dalam beberapa pendapat disebutkan Al-Razi meninggal dunia sebelum kitab Mafatih Al-Ghaibnya selesai atau dituntaskan. Kitab ini disempurnakan oleh muridnya Samsyuddin Ahmad bin Khalil Al-Hawi, seorang qadi Damaskus. Yang ketiga yaitu metode penafsiran Imam Fakhr al-Din dalam kitab Mafatih Al-Ghaib atau Tafsir Al-Kabir. Yang pertama yaitu metode tahlili. Al-Razi menafsirkan ayat Al-Quran secara rutut mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas sesuai dengan perurutan ayat-ayat dalam Mushaf Utsmani. Yang kedua yaitu metode munasabah, karena dalam kitab tafsirnya banyak dikemukakan korelasi antara ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat dan surat Al-Quran. Yang ketiga yaitu metode rai, dibuktikan dengan cara penafsiran dan argumentasi yang digunakan dalam menjelaskan ayat Al-Quran yang banyak menggunakan dalil-dalil akliyah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.